Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Syarah Matan Rohabiyah halaman 9. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa anna Zaidan khussala mahalah bima habahu khatamur risalah. Wa anna Zaidan atah kepada ilman bi anna. Ilman di atas ya. Wa anna Zaidan, dan karena tahu bahwa sungguh Zaid itu khussa, madhi majhul, dikhususkan akan dianya Zaid, la mahalata, tidak boleh tidak, bima habahu, dengan sesuatu yang memberikan akannya sesuatu khatamur risalah, oleh penutup kerasulan, penutup risalah Nabi. Karena bahwa sungguh si Zaid itu khusus dikhususkan akannya si Zaid, la mahalah, tidak boleh tidak, bima, dengan sesuatu, habahu, yang memberikan akannya sesuatu kepadanya si Zaid ya, khatamur risalah, oleh penutup kerasulan, yaitu Nabi. Apa itu ma? Min qaulihi, dari sabdanya Nabi, dari ucapannya Nabi, fi fadlihi, pada kelebihannya Zaid. Munabbihan, hal keadaan Nabi itu yang memberitahukan. Munabbihan, hal kepada fa'il, kepada mudhaf ilaih dari qaulihi. Hal keadaan Nabi itu munabbihan, yang memberitahukan. Afradukum Zaidun, bermula yang paling pinternya faraid di antara kamu itu Zaid. Afradukum Zaidun, bermula yang paling afrad, yang paling pinter faraid di antara kamu itu Zaid. Wa nahi kabiha, nahi mubtada, bermula cukup kepadamu itu biha, biha kabarnya, dengannya syahadah, dengannya kesaksian Nabi. Nah, itu baitnya. Sekarang kita memaknainya. Jadi, kenapa Nabi menyatakan Zaid itu yang paling pintar faraid? Karena Zaid ini pintar matematika. Orang pintar matematik, insya Allah pintar faraid. Nah, dan untuk belajar faraid harus tahu matematika kan? Nah. Jadi nahi mubtada, biha jar majrur khobarnya. Fakana aula bittiba'i tabi'i, maka ada ianya Zaid itu aula, khobarnya. Maka ada ianya Zaid itu aula, itu lebih utama. Bittiba'i at-tabi'i, dengan mengikutnya oleh orang yang mengikut. Maka adalah Zaid itu aula, lebih utama, bittiba'i tabi'i, dengan mengikutnya orang yang mengikut. La siyama, lebih-lebih lagi waqad nahahu, sungguh mengikuti akannya Zaid asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i. Naha, cenderung, lebih-lebih lagi waqad naha, sungguh cenderung, condong kepadanya Zaid, akannya Zaid asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i. Apalagi Imam Syafi'i juga cenderung pendapatnya sama dengan Zaid, walaupun beliau bukan taklid, karena seorang mujtahid nggak mungkin mengikuti orang lain kan. Artinya ijtihad beliau, pandangan beliau dalam faraid sama. Aqulu, syarah, aku berkata, wa anna Zaidan ma'tufun aidan ala qawlihi bi anna hadzal ilma. Aku berkata bahwa sungguh anna Zaidan itu ma'tufun, diatafkan pula, ala qawlihi, kepada ucapannya musannif, bi anna hadzal ilma. Jadi makna baitnya, ai wa nas'alullahal i'anata, kami mohon akan Allah al-i'anata, akan pertolongan, ala ma qasadnahu, yang di atas apa yang kami maksud akannya ma, di atas ma yang kami maksud akannya ma, minal idhari, dari mendahirkan, wal kashfi, dan membuka,
an madhhabi Zaidin radhiyallahu an, dari mazhab Zaid radhiyallahu an. Kenapa kami minta tolong kepada Allah untuk membantu? Li ajli ilmina, karena pengetahuan kami, bi annal ilma khairu ma sa'a ilaihil insanu, dengan bahwa sungguh ilmu itu khairu ma, sebaik-baik perkara, sa'a ilaihi, yang berusaha kepadanya perkara oleh manusia. Itu bait sebelumnya kah? Ilmuna li ajli ilmina, karena pengetahuan kami, bi annal ilma, dengan bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma sa'a, sebaik-baik perkara, sa'a, yang berusaha kepadanya perkara oleh si insan. Wal ilmina, dan karena pengetahuan kami, bi anna hadzal ilma, dengan bahwa sungguh ini ilmu, wa huwa ilmul faraid, wa huwa, dan dianya ini ilmu, itu ilmu faraid, itu makhsusun khabar anna. Bi anna hadzal ilma, dengan bahwa sungguh ini ilmu itu makhsus, dikhususkan. Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya ilmu itu awalu ilmin yufqadu fil ardi, itu awal ilmu yufqadu, yang akan dihilangkan, akan dianya ilmu, fil ardi, di bumi. Wa ilmina, ini baru masuk bait sekarang. Wa ilmina, dan karena pengetahuan kami, bi anna Zaidan radhiyallahu an, dengan bahwa sungguh Zaid radhiyallahu an itu khussa, dikhususkan akan dianya Zaid, min bainis sahabati, dari antara sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dikhususkan apa? Bima muta'alaq ke khussa, dikhususkan bima, dengan sesuatu, nabbahana alaihi nabiyyu, yang telah memberitahukan kepada kami, alaihi, di atasnya, ma, an-nabiyyu, oleh nabi. Bima nabbahana, dengan sesuatu yang telah memberitahukan kepada kami, nabbahana, ya, bukan nabbahna, nabbahana. Na dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Dikhususkan akan ia Zaid min baini sahabah, di antara para sahabat radhiyallahu anhum, bima, dengan sesuatu, nabbahana, yang memberitahukan, akan kita dengannya sesuatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fadilatihi, dari kelebihannya Zaid, wa ilmihi, dan ilmunya Zaid. Wa annahu, dan bahwa sungguhnya Zaid itu amsalu min ghairih, itu lebih hebat, amsal lebih hebat, lebih tinggi, min ghairihi, dari lainnya Zaid, fi ilmil faraidi, dari dalam ilmu faraid. Bahwa sungguhnya Zaid itu amsalu, lebih tinggi, min ghairihi, dari lainnya Zaid, fi ilmil faraid, dalam ilmu faraid. Pemberitahuan Nabi itu min qaulihi, dari sabdanya Nabi, afradukum Zaidun, bermula yang paling pintar faraid di antara kamu itu Zaid. Wa nahika bihadhi syahadati lahu min sayyidil bashari wa khatamir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa nahika, dan bermula memada kepadamu, wa nahika, dan bermula mencukupimu atau memadai kamu, itu bihadhi syahadah, dengan ini kesaksian, Nabi, lahu, bagi Zaid. Wa nahika, dan bermula mencukupimu, memada kepadamu, bihadhi syahadah, dengan ini kesaksian, lahu, baginya Zaid, min sayyidil bashar, dari pemimpin manusia, wa khatamir rasul, dan dari penutupnya para rasul, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nahika bimakna hasbuka, bermula nahika itu dengan makna hasbuka, mencukupimu, mubtada. Nah, itu.
Ta'wiluha, bermula takwilnya. Takwilnya syahadah. Takwil makna, bermula maknanya syahadah tadi. Wa nahika biha, bermula cukup kepadamu itu dengannya kesaksian Nabi. Apa makna cukup kepadamu dengan kesaksian Nabi? Nabi sudah bersaksi bahwa Zaid ini orang yang utama, sudah cukup. Kalau Nabi sudah menjadi saksi, ngapain cari saksi yang lain? Wa ta'wiluha, bermula takwilnya syahadah, maknanya syahadah tadi. Bi annaha ghayatun, dengan bahwa sungguhnya syahadah Nabi, ghayatun itu puncak. Tanhaka, yang melarang ianya ghayah, yang melarang ianya puncak akan kamu, antala bi ghairiha, dari mencari lainnya puncak. Dengan bahwa sungguhnya syahadah itu puncak, tanhaka, yang melarang ianya puncak akan kamu, antala bi ghairiha, dari mencari selainnya puncak. Jadi puncak kesaksian itu kesaksian Nabi. Kalau Nabi sudah bersaksi, ya udah sampai ke puncak, ngapain lagi kan? Nah, orang kalau udah sampai ke puncak kan nggak naik lagi. Nah, qalahu fil mujmal, berkata oleh Syekh pemilik kitab Mujmal. Qala, fa'ilnya kembali ke pemilik kitab Mujmal, sahibul Mujmal. Berkata ianya pemilik kitab Mujmal, akannya perkataan fil Mujmal dalam kitab Mujmal. Perkataan takwil tadi. Apa makna nahika wa nahika biha? Nah, ini bi annaha ghayatun tanhaka an talabi ghairiha. Berkata oleh musannif akan ini perkataan dalam kitab Mujmal. Begitu makna nahika biha. Fakana Sayyidu Zaid bin Sabitin aula bi ayyat tabi'ahu tabi'un. Maka adalah Said Z, Tuan Z ya. Maka adalah Said Z bin Sabit itu aula, itu lebih utama. Bi ayyat tabi'ahu, dengan bahwa mengikuti akannya Zaid at-tabi'un, oleh orang yang mengikuti. Ini masih makna abid tadi. Fakana aula kah? Bittiba'i tabi'i, ini maknanya. Maka adalah Said Z bin Sabit itu aula, lebih layak, bi ayyat tabi'ahu, dengan bahwa mengikuti akannya Zaid oleh orang yang mengikuti. Wa yuqalliduhul muqallidun fil faraidhi. Dan wa yuqallidahu, yuqallida kita baca, ta'atah pada yattabi'ah. Dan adalah Said Zaid bin Sabit itu lebih layak bi ayyuqallidahu, dengan bahwa mentaklid akannya Zaid al-muqallidun, oleh orang yang bertaklid fil faraidhi, dalam ilmu faraid. La siyama, lebih-lebih lagi, waqad nahahu Syafi'i, sungguh cenderung akannya Zaid oleh Imam Syafi'i. Apa makna naha? Ai mala ila qaulih, mala cenderung ianya Imam Syafi'i, ila qaulihi, kepada pendapatnya Zaid, perkataannya Zaid. Muwafaqatan lahu fil ijtihadi, karena muwafakat, karena sama baginya Z fil ijtihadi, dalam ijtihad. Waqad nahahu, sungguh mengikuti akannya Imam Z oleh Imam Syafi'i, artinya mala, cenderung ianya Imam Syafi'i kepadanya pendapat Imam Z. Muwafaqatan lahu, karena sesuai baginya Imam Z, muwafaqah sesuai, fil ijtihadi, dalam ijtihad. Walam yutabi'ahu muqallidan lahu min ghairi nadrin wa ijtihadin, dan tidak mengikuti ianya Imam Syafi'i akannya Z muqallidan, dalam keadaan bertaklid baginya Imam Z, min ghairi nadrin, dari ketiadaan berpikir, wa ijtihadin, dan berijtihad. Ya, Imam Syafi'i mengikuti Imam Z itu bukan taklid buta. Mujtahid enggak boleh mengikuti orang lain, tapi berdasarkan dalil yang beliau pahami, hasil pemahaman beliau sama dengan pemahaman Imam Z. Itu mendukung bahwa Imam Z sudah di jalan yang benar. Walam yutabi'u, tidak mengikuti ianya Imam Syafi'i akannya Imam Z, dalam keadaan mentaklid baginya Imam Z, min ghairi nadrin, dari ketiadaan berpikir dan ijtihad. Kalau orang taklid berarti
Kalau Imam Zaid merubah pendapatnya, Imam Syafi'i mesti merubah kan gitu. Namanya taklid kan. Yang kita ikuti, kalau dia merubah pendapat, kita merubah juga. Tapi Imam Syafi'i enggak seperti itu. Hatta innahu yakhtalifu qauluhu. Hingga bahwa sungguhnya Imam Syafi'i itu yakhtalifu qauluhu, berbedalah oleh pendapatnya Imam Syafi'i. Haitsu ikhtalafa, sekira-kira berbedalah oleh qaulu Zaid, oleh pendapat Zaid radhiyallahu anhu. Sehingga bahwa sungguhnya Imam Syafi'i itu yakhtalifa, berbedalah oleh qauluhu, pendapatnya Imam Syafi'i. Haitsu ikhtalafa, sekira-kira berbedalah oleh pendapat Imam Zaid radhiyallahu anhu. Ini contoh taklid. Kalau taklid berarti kalau yang kita ikuti berbeda pendapat, kita juga berbeda. Tapi ini enggak. Beliau enggak mengikuti Imam Zaid karena taklid dan ijtihad, enggak. Karena taklid enggak, tapi karena berdasarkan nazar, pemikiran beliau dan ijtihad beliau sendiri. La nafi jenis, siyama isimnya mabni di atas fathah, ma zaidah, khabarnya mahdzuf, takdirnya maujudun. La siyama maujudun, tidak ada perbandingan itu yang maujud, dan sungguh telah mengikuti akannya Imam Zaid oleh Imam Syafi'i. Nah itu. Imam Syafi'i lahir tahun, ini kita ngaku ikut mazhab Syafi'i kan? Jangan sampai lahir Imam Syafi'i enggak tahu. Tahun berapa lahir Imam Syafi'i? Meninggal? Nah, ini bukan mazhab Syafi'i, ini kayaknya mazhab enggak jelas. Mazhab enggak jelas. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat 204. Berarti harus dibaca nih. Kirain udah paham nih, enggak dibaca di dalam tadi. Tadi lihat di qauluhu asy-Syafi'iyyu. Di bait tadi kan waqad nahahu asy-Syafi'iyyu. Mana ada itu asy-Syafi'iyyu mana? Qauluhu asy-Syafi'iyyu. Ada kan? Halaman 9 kan? Al-Qurasyiyyu ya. Qaulu asy-Syafi'iyyul Qurasyiyul Muttalibiyyul Hijaziyul Makkiyyu. Syafi'iyyu, Al-Qurasyiyyu. Imam Syafi'i orang Quraisy juga. Matlabiyyu, bukan Muttalib kalau beliau, Matlabiyyu, Bani Matlab. Al-Hijaziyyu, orang Hijaz. Al-Makkiyyu, juga orang Mekah. Artinya pernah tinggal di Mekah, pernah tinggal di Hijaz. Radhiyallahu anhu. Yaltaqi ma'an Nabi, bertemu ianya Imam Syafi'i bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manafin, pada Abdi Manaf. Ya, nasab Nabi dan nasab Imam Syafi'i bertemu di kakek Nabi Abdul Manaf. Nah, bagaimana susunan nasabnya? Li'annahu, karena sungguhnya Imam Syafi'i itu Abu Abdillah, kunyahnya kan. Karena sungguhnya Imam Syafi'i itu Abu Abdillah Muhammadun Asy-Syafi'iyyu, Muhammad Asy-Syafi'iyyu Ibnu Idris Ibni Abbas Ibni Utsman Ibni Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manafin. Ya, di Abdi Manaf ini. Wan Nabiyyu, dan bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa, dianya Nabi itu Abul Qasimi Muhammad bin Abdillah Ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Abdi Manaf, di Abdi Manaf bersatu. Wa manaqibuhu syahiratun, bermula kehebatannya Imam Syafi'i. Manaqib, kehebatan, kemegahannya. Kemegahannya Imam Syafi'i itu syahiratun, masyhur. Wa fadailuhu kasiratun, dan bermula kelebihannya Imam Syafi'i itu banyak. Wulida bi Ghazah, dilahirkan akan dianya Imam Syafi'i di Gaza. Gaza, Palestina, Gaza, Palestina. Dilahirkan akannya Imam Syafi'i di Gaza, sanata khamsin wa mi'atin, pada tahun 150 Hijriah.
Summa humila ila Makkah, kemudian dibawa akan beliau ke Mekah. Lahir di Gaza, kemudian dibawa ke Mekah. Wahwa ibnu sanataini. Dan dianya Imam Syafi'i itu anak 2 tahun. Umur 2 tahun pindah ke Mekah. Meninggal bapaknya, anak yatim. Ibu beliau membawa Imam Syafi'i di ketika umur 2 tahun dibawa ke Mekah. Ini singkat banget nih. Wa tufiya bi Misra lailatal Jum'ati ba'dal ghurub. Diwafatkan akan dianya Imam Syafi'i di kota Mesir Lailatul Jum'ah pada malam Jumat ba'dal ghurub sesudah terbenam matahari maghrib. Akhir yaumin min Rajab, akhir hari dari bulan Rajab. Akhir bulan Rajab. Malam Jumat sesudah maghrib. Sanata arba'in wa mi'ataini tahun 204 Hijriah. Umurnya cuma 54 tahun kah? Terkenal sampai sekarang. Masya Allah. Dari umur 2 tahun mungkin udah belajar kali di Mekah. Nah, kita telat ngajar kan? Nggak terkenal. Telat belajar. Udah tua baru belajar kan? Udah dapat ilmunya dikit. Wadufina bil Qurafata, dikuburkan akan Imam Syafi'i di Qurafah. Qurafah nama kuburan di Mesir. Nama daerah. Dikuburkan akan Imam Syafi'i di Qurafah. Jadi Qurafah itu kuburan orang-orang Mesir, Kairo. Kuburan yang ada di Kairo, Qahirah di Kairo. Nanti kalau ke Kairo kan, pas ke Al-Azhar entah. Nanti ziarah ke makam Imam Syafi'i di Al-Azhar. Di Qahirah. Nah, dufina dikuburkan akan beliau di Qurafah, di pekuburan Qurafah. Ba'da asril Jum'ah, sesudah asar hari Jumat. Meninggal malam Jumat, sesudah asar sudah dikuburkan. Wa ala qabrihi minal jalali wal mahabati wal ihtirami ma huwa laikun min maqami zalikal imam. Dan di atas kuburnya minal jalal dari kemuliaan wal mahabah. Mahabah apa namanya ya? Karisma gitu ya. Apa bahasa kita karisma? Kalau kita lihat orang itu ngomong aja kadang takut gitu. Apa namanya? Disegani. Mahabah itu disegani. Karisma. Dan di atas kuburnya Imam Syafi'i minal jalal dari kemuliaan, wal mahabah dari karisma, wal ihtiram dari dihormati orang kan. Itu mah huwa yang dia nyama itu laikun, itu layak. Bimaqami zalikal imam, dengan posisi demikian imam. Memang layak beliau dihormati kan, diziarahi orang banyak kuburnya. Qaddasallahu ruhah, semoga menyucikan oleh Allah akan roh beliau, ruhahu. Qaddasallahu ruhahu, semoga menyucikan oleh Allah akan ruhnya Imam Syafi'i. Wa nawwara dharihahu, dan menerangkan oleh Allah akan kuburnya, dharih kubur, akan kuburnya beliau. Wa nafa'ana bi barakatihi, dan memberi manfaat ianya Allah kepada kita bi barakatihi, dengan berkahnya Imam Syafi'i. Amin Allahumma amin ya. Nah, itu. Itulah Imam Syafi'i. Dihafal, bukan dihafal, diingat-ingat lah tahun-tahun lahir para imam itu, biar tahu sejarah. Tuh. Ntar malu kita bilang ikut mazhab apa, mazhab Imam Syafi'i. Lahir di mana nggak tahu, kita umurnya berapa, atau kitabnya kitab apa aja kan, kita nggak tahu juga. Nah itu. Beliau punya kitab Al-Um, Ar-Risalah. Fahaka fihil qaula, maka ambil olehmu. Haka isim fi'il bermakna khudz. Fahaka, maka ambil olehmu. Fihi, padanya ilmu faraid. Al-qaula, akan pendapat. An ijadzin, dari yang ringkas. An ijadzin, dari yang ringkas. Fahaka, maka ambil olehmu. Fihi, padanya ilmu faraid. Al-qaula, akan pendapat. An ijadzin, dari yang ringkas. Mubarra'an, hal keadaan pendapat. Mubarra'an, hal kepada qaula.
hal keadaan kaul itu mubara'an, yang terbebas. Yang terbebas an wasmatil al-ghadhi, dari cacat teka-teki. Al-ghad itu semacam teka-teki lah, nanti kita lihat. Wasmah itu aib, cacat. An wasmatil al-ghadhi, dari aib teka-teki, dari cacatnya teka-teki. Aku berkata, haka ismu fi'lin, bermula haka itu isim fi'il, isim fi'il amar, bimakna khus, dengan makna khus, ambil olehmu. Wal kafu fihi lil khitab, bermula kaf padanya haka itu lil khitab. Jadi yang isim fi'il ha saja, kaf huruf khitab. Kayak zalika, za yang isim isyarah, kaf huruf khitab. Ambil olehmu padanya ilmu faraid al-qaula, akan pendapat an ijadzin, dari ijaz. Apa mana ijaz tadi? Ringkas. Apa mana ringkas? Nah ini. Wal ijazu taqlilul lafzi, bermula ijaz itu taqlilul lafzi, menyedikitkan lafaz. Lafaznya sedikit, kayak nadab, maknanya banyak. Wal wasmatu wahidatul wasmi, gitu. Wahiduha apa wahidatun? Wahidu, udah benar. Maksudnya wahidatu ya, muannas ya. Di kitab saya ada tambah ta. Wal wasmatu wahidatul wasmi. Ya. Bermula wahidah itu mufradnya dari wasmi. Wasmi jamak, wahidatun mufrad, wasmatu mufrad, wasmi jamak. Wal wasmatu wahidatul wasmi, bermula wasmah itu mufrad dari wasmi. Wahwa, dan dianya, tapi mutakar enggak apa-apa. Dianya wasmu ismu jinsi jam'iyyin, bermula dianya wasmu itu isim jenis jamak. Isim jenis jamak bimaknal aibi, dengan makna aib. Wasmah satu aib, wasmon aib. Isim jenis jamak. Jadi isim jenis jamak dia untuk membedakan antara jamak dan mufradnya pakai ta. Tamar, apa arti tamar? Kurma, berapa banyak kurma? Banyak. Kalau mau bilang satu kurma pakai ta, tamratan, tamratun, satu kurma. Itu juga wasmon, banyak aib. Wahidat, wasmatun, satu aib. Jadi membedakan antara mufrad dan jamak pakai ta di mufradnya. Kayak syajar, syajaratun, itu isim jenis jamak. Syajarun, pohon. Untuk menunjukkan satu pohon pakai ta, syajarah. Syajaratun. Sijaret. Sejarah itu sijaret kan? Sijaret itu rokok kan? Sejarah itu rokok. Sijaret. Dalil enggak boleh merokok, la taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekat ke ini pohon sijaret, ya? Nah, itu kata Quraisy Shihab. Jadi pohon yang didekati, yang dilarang. Allah melarang Nabi Adam mendekati pohon. Kan diperselisihkan itu pohon apa namanya? Ada yang bilang pohon khuldi. Kalau kata setan mah pohon khuldi. Itu setan yang memberi nama pohon khuldi, pohon keabadian. Makanlah kamu Adam. Kenapa Allah melarang kamu makan pohon itu? Karena biar kamu enggak kekal di sorga. Kalau kamu makan, kamu akan kekal. Nah, disebutlah pohon kekekalan, pohon abadi, pohon khuldi. Tapi kalau kita lihat lafadznya syajarah, sijaret. Kata Quraisy Shihab, beliau masih hidup, ahli tafsir Indonesia. Kata beliau itulah, sijaret itu pohon tembakau. Nah, janganlah kamu mendekati itu pohon tembakau. Nah, ada pohon-pohon yang lain yang banyak di dunia. Kenapa harus pohon tembakau? Tapi nggak apa-apa. Allah memaafkan Nabi Adam kan? Makanya umat Nabi juga banyak yang pakai pohon tembakau. Nah itu. Nah itu.
Kalau dalam tafsir Jalalain nggak ada itu. Itu khusus dalam tafsir Al-Misbah. Ya, tafsir Quraisy. Wal alghadu jam'u lughzin. Ya. Bermula alghaz itu jamak dari lughzin. Lughzin mufrad. Kalau bahasa Indonesia lughzin itu teka-teki. Teka-teki kan ada agak tersembunyi kan, namanya juga teka-teki. Wahwal amrul khafiyu. Dianya lughzin itu perkara yang tersembunyi. Amrul khafiyu, perkara yang tersembunyi. Remang-remang gitu. Bagaimana makna bait? Sudah beliau menjelaskan setiap mufradatnya, makna bait secara umum gimana? Wa ma'nal baiti fakhudhil qawla fi ilmil faraidi qawlan qalilan wadihan kasiral makna. Bermula makna bait itu fakhudhil qawla, ambil olehmu akan pendapat fi ilmil faraidi, dalam ilmu faraid, qawlan qalilan, akan perkataan yang sedikit, wadihan, lagi yang jelas, kasiral makna, yang banyak maknanya. Itu makna ijaz tadi. Qaulan qalilan, akan perkataan pendapat yang sedikit, wadihan yang jelas, kasiral makna, akan yang lagi yang banyak makna, mubarra'an, perkataan yang dibebaskan, an aibil al-ghadi, dari aib-aib teka-teki, an aibil khafa, dan dari aib yang tersembunyi. Ya, kurang gitu. Yang penting kita paham lah. Nah itu. Lughazin berarti ya. Bacanya ada dhabit di dalam. Bitahrik ala wadan rutabin. Lughazin. Wal alghadu jam'u lughazin. Bukan lughazin. Lughazin. Lihat di qauluhu jam'u lughatin. Ada qauluhu jam'u lughatin? Ya. Di wa'lam kan, baris ketiga dari bawah, halaman 9. Nah. Wa'lam annahu, itu penting. Wa'lam annahu yata'allaqu bitirkatil maiti khamsatu huquqin murattabatan atau murattabatun. Ketahui olehmu annahu, wa sungguh hal dan sya'an itu, yata'allaqu, terikat,
bitirkatil maiti, dengan peninggalan si mayat. Tirkah, harta peninggalan. Ketahui olehmu annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu, ya ta'alaku, terkait bitirkatil maiti, dengan peninggalan si mayat, khamsatu hukukin, oleh 5 hak, murattabatun, 5 hak yang bertertib. 5 hak yang tertib, yang beraturan. Begitu seorang meninggal, dia punya harta. Hartanya namanya tirkah dalam bahasa Arab. Di tirkah si mayat itu, di harta peninggalannya ada 5 hak yang harus diselesaikan dulu sebelum warisan dibagi. Harus ada 5 hak yang harus diselesaikan. Nah, secara tertib. Awaluha, awalnya 5. Al-haqqul muta'allaqu bi'ainit tirkah. Hak yang muta'alliku, hak yang berkaitan ya dengan in harta pusaka tadi. In harta peninggalan. Kazakati, seperti zakat. Ayah kita meninggal, sebelum kita bagi hartanya, sebelum difaraid, dilihat dulu ada enggak hak-hak yang menyangkut dengan harta. Misalkan baru panen, belum dizakati kan, bayar zakat dulu. Nah itu. Wasani mu'anut tajhidi bil ma'rufi. Mu'an. Wasani mu'anon. Yang kedua itu biaya-biaya. Mu'an jamak dari mu'natun. Mu'anut tajhiz. Biaya-biaya tajhiz bil ma'rufi, dengan cara baik. Biaya tajhid untuk gali kuburnya, upah memandikan, untuk kafan, segala macam kan. Itu diambil dari harta mayat dulu. Sebelum dibagi itu, dalam kumpulan diambil. Nah, itu kalau mayat punya harta. Fa in kanal maitu faqiran, maka jika adalah mayat itu fakir. Mayat meninggal, buru-buru ninggalin harta, ninggalin hutang. Fa in kanal maitu faqiran, maka jika adalah mayat itu fakir, fatajhiduhu, maka bermula tajhiznya mayat. Tajhiz aja kan? Udah paham arti tajhiz kan? Mengurus mayat. Fatajhiduhu, maka bermula tajhiznya mayat itu alaman alaihi, atas orang, alaihi yang atasnya orang itu, nafaqatuhu, nafkahnya si mayat, fi hali hayatihi, pada ketika hidupnya si mayat. Ketika si mayat hidup, siapa yang membiayai dia? Kalau dia miskin, seorang anak, ayahnya yang membiayai. Seorang ayah berarti anaknya yang membiayai. Ketika meninggal berarti orang itulah yang menanggung biaya tajhiznya. Hatta zaujati, hingga istri. Bahkan istrinya kalau kaya pun wajib menanggung tajhid suaminya. Khilaf li a'immati salasah. Khilaf bagi ulama yang 3. Kalau ulama yang 3 begini, biaya tajhid suami ditanggung istri. Ini aneh juga pendapat ulama lain. Walaupun suaminya kaya ini. Fa indahu mu'anut tajhidi fi maliha. Dan di sisi mereka ulama yang 3 selain Imam Syafi'i, mu'anut tajhid, bermula biaya-biaya tajhid itu fi maliha, pada hartanya istri. Wa in kana zauju ghaniyan, sekalipun adalah suami itu kaya. Udah istri dapat harta dikit, 1/8 kalau punya anak, harus ngeluarin biaya untuk mentajhid suaminya menurut selain mazhab Syafi'i. Wa allalu dzalika, memberi alasan, allalu mengilat, memberi alasan oleh mereka 3 ulama. Dzalik, akan demikian. Kenapa biaya tajhid suami ditanggung istri? Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya demikian, laisa min tawabi'in nafaqah. Dengan bahwa sungguhnya demikian tajhid bukan mengikuti, laisa, tidak ia, min tawabi'in nafaqah, dari mengikuti nafkah. Dia tidak berkaitan dengan nafkah sehingga harus ditanggung oleh orang yang berhak memberi nafkah. Paham ini? Wahya, dan dianya nafkah, itu tabaun lil istimta, itu mengikuti bagi bersenang-senang.
Kenapa suami wajib menafkahi istrinya? Karena dia bersenang-senang dengan istrinya kan. Waqad dhahaba bil mauti, dan hilang ianya istimta' dengan sebab kematian. Suami udah mati, nggak boleh lagi bersenang-senang dengan istrinya. Wa idza dhahabal matmu dhahabat tabi, apabila pergilah oleh matmu, pergilah oleh tabi. Ya. Makanya kata ulama yang lain, biaya tajhid suami bukan ditanggung oleh orang yang menanggung nafkah suami ketika suami hidup, kalau suami miskin, tapi langsung diurus oleh istrinya. Itu langsung lompat. Nah, kalau ini amma indana, adapun di sisi kita, fa'ala katu zaujiyah baqiyatun, hubungan suami istri itu masih tetap. Suami meninggal atau istri meninggal, itu hubungan keduanya masih tetap. Apa dalilnya? Bidalili annahu yaghsiluha wa yarisuha, dengan dalil bahwa sungguhnya suami itu memandikan ia akannya si istri dan mewarisi ia akannya si istri. Kan boleh saling mewarisi. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami kan, dan saling mewarisi. Berarti ada hubungan. Bahkan kalau kita baca cerita-cerita, ini cerita, bahkan jadi istri di akhirat nanti kan, nah, lebih didahulukan dari bidadari. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan harta, kita lihat dulu harta itu ada zakatnya atau segala macam. Yang kedua, biaya diambil dari kumpulan harta, biaya pengurusan si mayat. Wasalisu, yang ketiga, aduyunul mursalatu fi dhimmah, hutang-hutang yang dilepaskan dalam tanggungan. Hutang si mayat, kalau ada hutang, ambil harta dia dulu untuk bayar hutang, sisanya baru dibagi. Warabi'u al-wasiyatu bisulusi fa aqalla, yang keempat, wasiat dengan sepertiga maka lebih kurang sepertiga. Misalkan seorang mayat itu sebelum meninggal dia berpesan, sepertiga harta saya tolong wakafkan ke masjid, nah, dipisah dulu sepertiga, kasih ke masjid, yang sisanya baru dibagi. Yang kelima baru al-irsu, al-khamisul irsu. Yang kelima itu waris, wahwal maksudu bidzat, itulah yang dimaksud dengan zat. Itu maksud utama begitu. Maksud utama dari harta warisan untuk waris kan, tapi sesudah potong yang empat tadi di atas. Walahu syurutun, dan baginya warisan itu ada syarat-syaratnya. Wa arkanun, ada rukun-rukunnya. Wa mawani'u, dan ada penghalang-penghalang warisan. Wa asbabun, ada sebab-sebab. Wa qad syara'al mu'allifu fi bayanil asbabi wal mawani'i faqala, dan sungguh masuklah oleh mu'allif dalam menjelaskan sebab-sebab mendapatkan warisan dan penghalang-penghalang dapat warisan di bab sesudah ini. Nah itu. Nah itu ceritanya. Titik dulu kan, sambil lihat-lihat. Ba'dat tabassuri apa? Sesudah? Ba'dat tabassuri Ba'dat tabasuri. wal ijtihad. Nyadhurin. Kenapa tabasuri? Oh, tabasuri. Oh, boleh. Tabasuri sama bermakna nadhar. Kan basar melihat juga. Tabasurin, sesudah meneliti. Tabasur itu memperhatikan dengan teliti. Di kitab saya nadhurin. Nadhurin kan mata juga. Tabasurin sama juga. Oh, beda. Ba'dat tabasuri, sesudah menggali, meneliti, wal ijtihad, dan sesudah berijtihad. Tanah hakar. Mana? Tanah hakar. Mana? Antola biwairihan. Sentuh. Tanha, fi'il mudhari'. Naha yanha. Wa ta'wiluha, bermula ta'wil, bermula maknanya syahadah tadi. Itu ghaya bi annaha, dengan bahwa sungguhnya syahadah Nabi, kesaksian Nabi itu ghayatun, puncak. Tanhaka, yang melarang ianya puncak akan kamu. Tanha fi'il mudhari'.
Naha yanha. Nahyan. Fahuwa nahin. Berarti wasmatun tadi isim jenis jamak. Wasmon. Wasmon isim jenis jamak. Wasmatun mufradnya. Susah juga membedakan isim jenis jamak. Banyak banget isim-isimnya namanya. Saya juga nggak terlalu paham.